Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu pertandingan futsal paling dramatis, paling epik, dan paling bersejarah yang pernah ada. Ini adalah semifinal Piala Asia Futsal antara tuan rumah Indonesia melawan raksasa Asia, Jepang. Siap-siap, karena laga ini penuh dengan emosi, drama, dan juga kepahlawanan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pertandingannya, coba deh kalian bayangin dulu suasananya. Indonesia Arena di Jakarta penuh sesak, riuh banget. Dan gemuruh dukungan supporter tuan rumah itu, wah dahsyat banget. Ini bukan cuma sekedar pertandingan biasa, ini udah kayak hajatan nasional. Oke, bagian pertama, kita lihat dulu konteks pertarungannya. Ini adalah bentrokan antara dua kekuatan futsal yang bisa dibilang sangat berbeda. Nah, ini dia nih yang bikin seru. Kontrasnya itu loh, kelihatan banget. Di satu sisi, ada Indonesia yang, ya jujur aja, belum pernah sama sekali masuk final Piala Asia. Terus di sisi lain, ada Jepang. Sang juara bertahan, udah 4 kali juara Asia. Bener-bener kayak pertarungan David lawan Goliat di lapangan futsal kan? Tapi, tim tuan rumah sama sekali nggak gentar loh. Justru sebaliknya. Sejak peluit pertama dibunyikan, Indonesia langsung nunjukin kalau mereka di sini bukan cuma buat jadi penggembira, tapi buat menang. Dan boom, lihat ini, Samuel Eko, yang dari awal emang mainnya udah positif banget, dia nerobos dari sisi kiri, cari ruang, terus nendang keras banget. Gak ketahan, gol brilian yang langsung bikin seisi stadion meledak. Gol cepet ini, jujur aja, bikin Jepang kaget. Tiba-tiba, sang raksasa ini langsung kena pressure berat dari tuan rumah yang mainnya nekat banget. Dan tekanan Indonesia nggak berhenti di situ, terus saja ngepres. Hasilnya, ada tendangan dari Ardian Syahnur, kena pemain Jepang, bolanya belok arah dan masuk. Ya, kata orang kan keberuntungan itu milik mereka yang berani. Dan malam itu, Indonesia mainnya berani banget. Jadi, hasilnya gimana? Di akhir babak pertama, skornya 2-0. Indonesia secara luar biasa unggul 2 gol atas juara bertahan. Ini skenario yang kayaknya nggak ada nyangka deh. Tapi, kita harus jujur, keunggulan ini nggak bakal ada tanpa aksi heroik di bawah Mister Gawang. Kiper kita, Ahmad Habibi, mainnya sensasional. Gila, dia kayak tembok, mentahin semua peluang emas Jepang berulang kali. Bikin frustrasi banget pasti striker-striker lawan. Oke, masuk babak kedua. Nah, disinilah ceritanya mulai berubah. Tentu aja, Jepang juara 4 kali gitu loh, nggak mungkin nyerah gitu aja. Sang raksasa mulai bangun dari tidurnya. Dan mereka benar-benar nunjukin kelasnya. Pertama, Takehiro Motoishi berhasil cetak gol, memperkecil ketinggalan. Terus, lewat sebuah skema serangan yang, wah, cantik banget, kapten mereka, Shizuka Zuya, berhasil nyamain kedudukan. Kualitas dan pengalaman Jepang tuh kelihatan banget di momen-momen krusial kayak gini. Dan ya, gitu aja. Keunggulan 2 gol yang udah susah payah dibangun Indonesia, lenyap. Skor jadi imbang 2-2. Momentumnya rasanya udah pindah semua ke tangan Jepang. Tapi, kalau kalian pikir dramanya udah selesai, salah besar. Drama yang sesungguhnya justru baru aja dimulai. Menit-menit akhir pertandingan ini bener-bener kayak roller coaster emosi buat semua orang. Dan ini dia puncaknya. Firman Adriansyah yang terus-terusan digempur, dapat bola, dan dia lepasin sebuah tendangan dahsyat dari jauh. Bola melesat masuk ke gawang. Seisi Indonesia Arena langsung meledak lagi. Coba bayangin, dengan waktu yang tinggal sedikit banget, Indonesia kembali unggul 3-2. Kemenangan bersejarah itu udah di depan mata. Rasanya udah deket banget, satu negara udah siap-siap buat pesta. Tapi, tunggu dulu. Drama ini belum selesai. Kayak di film-film thriller, selalu ada satu plot twist terakhir yang bikin nyesek. Jadi, di detik-detik terakhir, serius, ini detik-detik terakhir, Jepang melancarkan serangan terakhir mereka, ada tendangan jarak jauh, bola kena tangan pemain kita, dan wasit niup peluit. Penalti untuk Jepang. Aduh, rasanya hancur banget hati ini. Shimizu maju, dan dengan tenangnya dia eksekusi penalti itu gol. Skor jadi 3-3 pas banget sama bunyi peluit akhir. Dari yang tadinya udah mau selebrasi, langsung jatuh ke jurang kecewa. Pertandingan harus lanjut ke babak perpanjangan waktu. Nah, setelah patah hati yang sesakit itu, pertanyaannya cuma satu. Apa Indonesia masih bisa bangkit? Mentalnya masih ada nggak?
Mereka harus cari sisa-sisa tenaga terakhir di babak perpanjangan waktu ini. Dan ternyata mereka bisa. Pertama, Reza Gunawan, pemain yang emang jagonya di momen-momen genting, nyetak gol buat balikin keunggulan Indonesia. Terus, Dewa Rizky Amanda yang dapat julukan pembunuh berantai buat Jepang, nyetak gol penentu dengan tenang banget. Kemenangan disegel. 5, 3. Coba deh biarin skor akhir ini meresap dulu. Setelah semua drama, semua roller coaster emosi itu, Indonesia bukan cuma menang, tapi menang dengan meyakinkan di babak perpanjangan waktu. Dan inilah hasilnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia masuk final Piala Asia Futsal. Dan caranya dengan mengalahkan sang juara bertahan 4 kali. Ini pencapaian yang gila banget. Komentator pertandingannya sampai teriak, "Kalian semua pahlawan!" Dan itu benar-benar ngerangkum perasaan kita semua kan? Setiap pemain di lapangan itu ngasih segalanya, berjuang mati-matian demi lambang Garuda di dada. Nah, kemenangan legendaris Indonesia atas Jepang ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kemenangan ini tuh artinya apa sih buat masa depan peta kekuatan futsal di Asia? Apakah ini jadi pertanda lahirnya raksasa baru yang siap mendominasi?